Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan belajar seni budaya. Buka bukunya halaman 148. Minggu lalu saya sudah pernah menjelaskan tentang sumber penyusun naskah fragmen. Apa aja unsur-unsur cerita dalam fragmen, itu ada namanya fabel, ada legenda, ada sage, ada mite, dan ada panji. Sekarang kita akan belajar menyusun naskah fragmen. Baiklah saja, perhatikan video saja ya. Untuk yang pertama, menyusun naskah fragmen itu, yang pertama kita harus memperhatikan kaidah penulisan drama. Dalam kaidah penulisan drama itu ada lagi apa-apa kaidah-kaidah penulisan drama. Yang pertama, penulisan dialog atau tokoh karakter. Jadi ketika kita ingin menyusun sebuah cerita, kita harus menentukan tokoh-tokohnya, karakter-karakternya. Seperti yang sudah tulis ini, sudah contohkan. Ini contohnya Lia sama Tio. Ini adalah sebuah tokoh. Kita sudah menentukan bahwasanya ceritanya Lia dan Tio ini adalah karakter. Yang B, kita harus menggunakan tanda titik 2. Nah, ini tanda titik 2 nih. Jadi ketika kita ingin menuliskan sebuah dialog, kita harus menggunakan tokohnya dan menggunakan titik 2. Lalu menggunakan tanda kurung jika kita ingin berselang adegan, dan penulisan perpindahan babak adegan. Setelah Anda sudah menuliskan titik tokoh karakter, titik 2, lalu jangan lupa tanda kutip, karena ketika di buku cerita itu ada titik 2 dan tanda kutip, berarti itu dialognya secara langsung. Nah, contohnya seperti ini. Lalu 1 jam kemudian mereka ke sekolah. Jadi kan ceritanya itu tidak secara langsung, tapi sudah berlalu 1 jam berlalu, mereka akan berangkat ke sekolah. Nah, lalu sudah ada tanda kutip, titik 2. Nah, ini penulisan perpindahan babak adegan. Penulisan perpindahan babak adegan, kita menulis 1 jam kemudian mereka ke sekolah, berarti mereka sudah tiba di sekolah. Nah, lalu kita tulis juga setelah mereka berjalan bersama, mereka menuju rumahnya masing-masing. Nah, ketika mereka sudah berjalan, ketika mereka sudah belajar, sudah sampai sekolah, mereka saatnya pulang, mereka berjalan bersama, lalu mereka pindah ke rumah masing-masing. Sudah pindah babak ya, pindah settingan, pindah adegan. Bisa Anda sudah perhatikan di halaman 149. Setiap cerita tentu ada awal kisah dan akhir cerita. Awal kisah itu dinamakan prolog, dan penutup cerita itu namanya epilog. Epilog itu bisa jadi itu kesimpulan ceritanya, tapi nggak banyak, hanya sekilas saja apakah kisah cerita ini sedih atau senang. Itu salah satu contoh kaidah penulisan drama. Lanjut kita yang kedua, setelah kita tahu kaidah penulisan drama, apa langkah-langkah dalam penulisan drama? Oke, nah yang kedua, langkah-langkah menulis drama. Yang pertama, tentu Anda harus tentukan tema. Temanya tentang apa? Bisa Anda perhatikan di halaman 150 di bukunya. Salah satu contoh di situ temanya tentang binatang yang suka makan. Nah, tentukan tema, lalu tentukan alur cerita. Alur cerita ini adalah apakah ceritanya ini sedih aja atau ada senangnya, atau pertama senang lalu terakhirnya sedih aja. Nah, alur cerita itu jalan cerita ini, bagaimana jalan kisah cerita sampai akhir ceritanya. Lalu yang ketiga, menyusun adegan. Adegannya apakah ada adegan ketika dia marah, adegan dia sedih, dan adegan dia kesel. Lalu yang keempat, membuat dialog tokoh. Membuat dialog tokoh yang seperti sudah contohkan tadi, itu membuat dialog tokoh. Kita tulis nama tokoh karakter, kita tulis titik 2, dan kita beri tanda kutip. Itu adalah membuat dialog tokoh. Baiklah, nah itu tadi materi kita tentang seni budaya, tentang menyusun fragmen dan langkah-langkah penyusunan penulisan fragmen, langkah-langkah penulisan membuat sebuah cerita. Harapkan sudah mengerti dan memahaminya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tugas anak sahabat, jangan lupa dikerjakan ya. Ini tugasnya adalah pengambilan nilai praktek seni budaya di halaman 135. Lakukanlah gerakan-gerakan yang telah saya lingkarin itu. Yang tugasnya yang sudah lingkarin, gerakan marah bagaimana, gerakan sedih bagaimana, gerakan bahagia bagaimana, lalu gerakan karakter guru sedang mengajar bagaimana, dan ketika bahagia mendapat mainan baru bagaimana. Silahkan lakukan gerakannya, kirim berupa video, kirim ke ustazah, paling akhir tanggal hari Sabtu depan, tanggal 20 Februari 2021. Bagi ustazah yang cepat
sebelum tanggal 20 sudah mengirimkannya, berarti dapat nilainya plus 20. Dapat nilai poinnya 10, maaf nak, dapat nilai poinnya 10. Tetapi jika Anda sudah telat memberikan videonya, berarti poinnya sudah kurangi minus 10. Baiklah nak, cukup sekian, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.